sampaikan dari sekarang bahwa apapun yang Anda kerjakan mulai di semester 1 itu harus ke tesis. Sehingga setiap kali ada tugas yang berkaitan dengan mencari artikel penelitian terdahulu atau jurnal, kerjakan dengan seoptimal mungkin. Jangan setengah-setengah. Nah, dari sekarang kalau Anda sudah berorientasi mau mengambil konsentrasi marketing misalnya, ketika ada tugas di marketing, Anda cari jurnal yang betul-betul nanti bisa Anda gunakan sebagai rujukan dalam menyusun tesis. Kalau Anda sudah berpikir mau ke manajemen keuangan, ketika ada tugas yang berkaitan dengan manajemen keuangan, cari jurnal yang bisa Anda gunakan sebagai rujukan di dalam menyusun tesis. Karena tesis itu basicnya adalah penelitian terdahulu yang dipublikasikan, baik nasional maupun internasional, yang terakreditasi. Jadi dari sekarang, kalau Anda sedang berselancar, cobalah mampir di Google Scholar untuk pengenalan sebelum mencari jurnal-jurnal internasional. Baik Emerald, kemudian yang ada di sini itu Mendeley itu metode penyusunan daftar pustaka. Kalau Emerald itu nama jurnal internasional yang terakreditasi. Kalau di sini yang di sini Spring, kalau tidak salah Spring itu di fasilitasi USM sehingga Anda bisa ambil jurnal tanpa biaya. Biasanya kalau jurnal-jurnal internasional yang terakreditasi Scopus itu biasanya ada biaya. Nah, tetapi ada bisa disiasati. Nanti kalau saya umumkan di sini nanti saya dicekel sama intelijen nanti. Jadi nanti kalau pas Anda itu saja, caranya bagaimana Bu kalau mau download jurnal yang tidak bisa, yang berbayar misalnya, yang berbayar, nanti saya ajari. Jadi tapi tidak saya komunikasikan secara umum. Nanti kalau ada yang siapa tahu yang merekam kemudian menyebarluaskan, saya malah ditangkap nanti. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, apalagi yang bukan dari ekonomi atau sosial, manajemen, itu banyak-banyaklah dari sekarang untuk berselancar mencari penelitian terdahulu yang dipublikasikan. Silakan Anda mulai mampir di Google Scholar terlebih dahulu. Google Scholar itu menyediakan berbagai macam penelitian terdahulu yang dipublikasikan, baik yang bahasa Indonesia maupun yang asing, yang internasional. Jadi kalau Anda sudah memutuskan dari sekarang, mestinya sudah memutuskan dari sekarang, konsentrasi apa yang nanti akan Anda masuki. Ada manajemen strategik, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Jadi silakan Anda mulai dari sekarang untuk mampir melihat, membaca melalui dahulu ya. Jadi Anda pengenalan dulu ke sana. Kalau yang dari ekonomi manajemen biasanya sudah agak-agak familiar. Tapi yang bukan dari ekonomi atau manajemen atau sosial itu biasanya berangkatnya membuat tugas akhir itu bukan dari riset gate, bukan dari masalah, tapi membuat masalah. Biasanya begitu. Jadi misalnya perikanan, tugas akhirnya itu misalnya ikan koi itu tidak boleh sampai ada sirkulasi udara yang terganggu misalnya. Nah, ketika di tugas akhirnya mencoba untuk
bagaimana apabila terjadi perubahan atau lampu mati supaya si koi itu tetap bisa hidup dengan damai misalnya. Ini kalau perikanan begitu. Iya Mas ya. Kalau itu fokusnya itu budidaya. Kalau saya itu pengamatan itu judul saya itu analisis pemasaran. Loh, analisis pemasaran hasil berarti hasil perikanan. Hasil hasil tangkapan nelayan. Nah itu kalau Anda melakukan analisis pemasaran hasil tangkapan, kalau Anda mau menulis tentang itu harus ada masalah. Kalau di manajemennya harus ada masalah, ada apa dengan hasil tangkapan ikan itu, kenapa tidak laku atau cepat busuk atau butuh penanganan yang seperti apa? Nah, ya, kalau ada masalah itu baru diteliti. Kalau perikanan kan mungkin enggak itu. Yang diteliti enggak itunya. Jadi tidak ada masalah dengan hasil itu bisa dijual atau enggak. Tapi yang lainnya, misalnya cara menangkapnya atau apanya Mas yang diteliti? Jadi kan kalau topiknya yang itu masalahnya karena ada gap margin pemasaran yang gede banget antara yang didapatkan nelayan selaku produsen dengan tujuannya nelayan pabrik dan itu gapnya jauh banget. Nah masalahnya itu ternyata memang si nelayan ini nggak ada kemampuan untuk memasarkan hasil tangkapannya, nggak ada koneksi atau relasi. Jadi mereka menggunakan yang namanya agen pemasaran. Nah, menggunakan agen pemasaran ini mendapatkan 2.000 per produknya, per kilogramnya ikan. Nah dari sini ada jual lagi, dapat ada value added antara dari si lembaga pemasaran si satu ke dua. Jadi misalnya dari lain ini 19.000 harga jual, sampai nanti di pabrik itu harga jualnya 40.000 per kilo, kan gapnya sangat berapa persen itu. Nah, permasalahannya seperti apa? Jadi harus ada pembekalan pemasaran untuk si nelayannya. Mungkin bukan si nelayannya, bisa jadi istrinya yang dikasih pelatihan itu biar nggak ada gap, biar juga mereka bisa sejahtera. Terus temuannya apa? Solusinya, ya kan Anda kan mempermasalahkan bahwa ada gap harga kan? Ya. Nah, terus sudah Anda analisis, terus temuannya apa? Solusinya apa? Solusinya itu tadi DKP bersama dengan BPP ataupun Kementerian Keuangan Perikanan itu harus bisa memberikan pelatihan pembekalan untuk si keluarga nelayan ini memasarkan hasil tangkapannya tanpa menggunakan atau menggunakan jasa agen pemasaran. Oke. Itu jadi gitu ya. Kalau di manajemen itu menyusun tesisnya seperti itu. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu merupakan temuan Anda. Yang kedua, harus ada riset gap. Jadi kalau tadi misalnya temuannya harus ada pelatihan misalnya. Nah, kemudian Anda akan meneliti juga di bidang yang sama. Temuan tadi yang harus ada pelatihan itu antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain sama apa enggak? Kalau temuannya sama, Anda tidak boleh melakukan penelitian itu lagi. Tapi kalau temuannya tidak sama, Anda boleh melakukan penelitian itu dengan menyelesaikan ketidaksamaan temuan tadi. Jadi di situ tesis yang harus Anda susun, ada riset gap, ada masalah. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dari riset gap ini Anda harus punya satu
temuan sehingga bisa menutup riset gap tadi. Riset gap itu temuan penelitian A dengan peneliti B itu berbeda, itu namanya riset gap. Sama-sama penelitiannya, tetapi temuannya berbeda. Sama-sama meneliti kenapa kok ada kesenjangan, ada perbedaan harga yang terlalu tinggi antara nelayan dengan harga jual di toko, di retail ya, di retail atau di pabrik. Nah, temuannya Mas Pasaribu, Mas Iwan. Mas Pasar Ibu. Pasar Ibu, bukan Pasar Ibu, Pasar Ibu. Itu mengatakan beras bah, rono beras mangan gabah. Pasar Ibu. Temuannya tadi harus mengadakan pelatihan. Sementara si B temuannya nelayannya diberi kesempatan untuk bisa menjual langsung misalnya. Ini kan temuannya berbeda, solusinya berbeda. Solusi dari masalah yang sama. Nah, itu berarti ada temuan yang berbeda. Ini yang disebut dengan riset gap. Nah, kalau ada riset gap ini, Anda boleh masuk untuk melakukan penelitian lagi. Dengan cara menutup kesenjangan ini. Kesenjangan ini harus Anda jembatani dengan penelitian Anda. Dengan menempatkan variabel-variabel tertentu nanti sesuai dengan penelitian terdahulu Anda, penelitian terdahulu yang Anda gunakan sebagai rujukan tadi. Nah, itu yang menjadi novelty Anda di tesis. Gitu ya. Sementara ini dulu yang tujuan saya supaya Anda mau dari sekarang mampir membaca artikel penelitian terdahulu. Itu bertanya Ibu. Iya, kali aku nek ono iki. Silakan, siapa ini yang mau bertanya? Oh, Mas Anu. Kholis Ibu. Mas Nur Kholis ya, silakan. Ya, saya mau bertanya terkait kegundahan saya Ibu. Waduh, mengenai curhat ini. Bukan Bu, curhatnya agak sedikit tentang karir. Yang pertama, kalau untuk pekerjaan tetap saya Ibu, itu kan sekarang itu kan di tenaga ahli kelembagaan irigasi Bu, yang berkaitan dengan irigasi. Itu intinya berkaitan dengan SDM, kelembagaan. Tapi di sisi lain, saya itu kan sekarang juga jadi agensi sales manager Ibu. Bachelor. Sebenarnya basic saya itu marketing Bu. Setelah saya lepas jadi guru dan tidak mau lagi jadi guru, 2016 saya basicnya marketing sampai dengan sekarang. Yang saya bingungkan adalah sebenarnya lebih cocok di mana ya Bu ya saya itu? Apakah di nanti ngambil konsentrasi manajemen pemasaran yang dimana itu sudah menjadi istilahnya hobi saya, passion saya, atau di pekerjaan tetap saya ini sebagai nanti ngambil manajemen SDM Ibu. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Kemungkinan karir pekerjaan Anda itu bisa bergeser atau tidak? Kalau sekarang kan karir Anda kan membutuhkan MSDM ya? Iya Bu, benar. Nah, kemungkinan bisa, maksud saya bergeser itu dari yang sekarang Anda itu
MSDM itu bisa enggak nanti suatu ketika Anda tidak di situ lagi? Kalau ini kan saya bukan pekerja, maksudnya ini Bu, jadi ini pekerjaan saya ini Bu, ini proyek pemerintah Ibu, yang Kontrak. berkala. Jadi iya kontrak non ASN Bu, kontrak. Hmm, Saya maksudnya ini sebenarnya konsultan ahli irigasi Bu, gitu. konsultan ahli irigasi. Iya, nggak nyambung ya Bu ya dengan S1 saya ya. S1-nya tadi pendidikan sosial, ilmu sosial. Sekarang konsultan irigasi. Terus kok ngambilnya magister manajemen bukan magister teknik? Ini kan juga selensor juga ini. Kalau Anda konsultan irigasi kan kaitannya dengan teknik ya? Iya, iya. Sipil. Iya Bu, bener. Keputusan Anda kenapa ngambilnya magister manajemen? Arah Anda kemana? Goals Anda kemana? Kalau konsentrasi saya itu di pekerjaan Ibu. Jadi gini Bu, saya kan masuknya ini di kelembagaan. Kelembagaan jadinya 3 dinas itu di bawah naungan saya untuk proyek itu Bapedalitbang, Dinas PUPR, sama Dinas Pertanian. Saya itu tugasnya adalah mensinkronkan orang-orang di lembaga itu Bu yang berkaitan dengan proyek itu. Ujung-ujungnya kan SDM Bu ini Bu. Kepala Bapeda, kepala bidang, gitu Bu. Ya, terus Nah, bingung Anda makanya, di mana? Yang marketing tadi? nah, yang marketing Bu, jujur Bu, saya ini sekarang juga jadi masuk di organisasi nasional Bu, namanya Forum Sales Indonesia. Kebetulan saya itu sekarang diamanahi jadi sekretaris jenderal Bu. Nah, itu Bu membuat saya bingung. Marketing apa SDM, marketing apa SDM gitu Bu. Nah, itu yang saya sampai sekarang itu bingung Bu. Enaknya karirnya di mana saya Bu ya? Passion Anda sebenarnya di mana? Di marketing Bu, di marketing. Di marketing. Kalau di marketing kemungkinan Anda berkarir di marketing itu chance-nya dengan yang diirigasi berapa besar? Lebih ke yang irigasi atau yang di marketing itu? Jadi gini Bu, Kemungkinan karir Anda itu loh. Kalau yang irigasi tadi kan kontrak ya. iya iya. Jadi Kalau gini Bu, konsep saya marketing itu menjadi seorang marketing itu tidak harus punya gaji pokok Ibu. Jadi seorang marketing sejati itu yang diambil itu untuk uang itu komisinya sebenarnya. Oh untuk iya, marketing. iya, Ya kan? iya. Nah, saya juga walaupun di irigasi saya juga nyambi Bu, nyambi jadi itu di agensi Benilef. Jadi bagi saya manajemen penting, magister pemasaran juga penting. Masa mau ambil dua-duanya tesis kan nggak mungkin ya Bu jadinya. Nggak boleh, harus milih salah satu. Kalau mau dua-duanya ya sekolah lagi. Nah itu Bu susahnya Bu. Nah ya kalau begitu, kalau memang Anda nampaknya lebih suka dengan tantangan-tantangan yang terkait dengan marketing, ya menurut saya ya sebaiknya Anda lebih mendalami di marketing. Karena kalau di MSDM itu kan Anda yang di konsultan irigasi itu pekerjaannya sifatnya kontrak. Di situ pun Anda kelihatannya sepintas saya mendengar itu Anda kelihatannya itu tidak Anda di situ tidak ada tantangan sehingga Anda merasa masih perlu mencari tantangan. Nah, tantangan yang Anda cari, yang Anda capai ternyata juga kaitannya dengan marketing. Iya Bu, ya benar. Benar sekali.
Jadi ya saran saya ya ke marketing saja, karena kalau tadi ya di MSDM itu Anda merasa alah iki aku iso wis tak ngene ketok iso. Kelihatannya begitu. Kalau Iya, Bu. melihat di konsultan irigasi pun Anda masih bisa nyambi ya, masih bisa melakukan pekerjaan lain yang kayaknya dengan marketing juga. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Berarti nanti kalau tesis berarti bisa bimbingannya jenengan ya, Bu ya? Ini. Di marketing, Iya. kalau Anda dan sudah kelihatannya sudah punya unit analisis yang ingin Anda teliti itu. Oke, Bu. Siap. Benar. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas Ya. nasihatnya. Yang lainnya ada lagi yang Selamat malam, Bu. Ibu, selamat malam. Oh iya, ada. Ya silakan. Bu, maaf tadi saya lagi di jalan. Ini baru sampai rumah. Ini siapa ini? Iya, Bu. Oh Mbak Vidya. Ya, silakan Mbak Vidya. Ada apa? Sudah sampai rumah terus kenapa? Mau membagi apa? Maaf, Bu, saya mau tanya kalau misalnya tesis itu kan nanti kita di semester 2 sudah ada pembagian untuk pembimbing ya, Bu. Bukan pembimbing, konsentrasi. Jadi kita sudah bisa mulai itu untuk menyicil tesis gitu atau belum ya, Bu, di semester 2? Tesis itu dari sekarang, Mbak. Sebetulnya Anda masuk S2 itu harus punya proposal yang akan Anda gunakan nanti untuk menyusun tesis. Sebetulnya seleksinya begitu, kalau di Undip seleksinya begitu. Tapi ya, untuk judul, Bu, biasanya kan judul di ACC dulu ya, atau gimana, Bu? Nah, kalau di konsentrasi marketing, berangkatnya bukan dari judul, dari masalah dan dari riset gap. Ya, bukan dari judul. Kalau berangkatnya dari judul, itu di konsentrasi marketing terutama ya, karena saya dari marketing, berdasarkan pengalaman, kalau dan ini dihindari dan tidak diberlakukan di konsentrasi marketing, berangkatnya dari masalah atau dari riset gap. Mengapa? Karena kalau berangkatnya dari judul, itu dikhawatirkan nanti Anda perginya ke tailor, bukan ke pembimbing. Anda tahu pergi ke tailor untuk apa? Tailor itu apa? Jahit ke toh? Dandak ke toh? Nah. Hah? Itu. Jadi penjahit itu kan Anda dandake di sana. Nah, kalau Anda berangkatnya dari judul, itu dikhawatirkan ke sana. Dan itu memang terjadi. Jadi Anda tidak ke pembimbing, tapi ke tailor itu. Aku wis di ACC judulku ngene. Wis pasrah. Ngerti-ngerti ujian. Ke pembimbing, bimbingan, tapi saran dari pembimbing itu kalau tidak ditulis oleh si pembimbing, tidak diganti. Jadi kalau ada catatan dari pembimbing, itu diserahkan lagi ke tailornya itu. Membuatkan. Oh, istilahnya joki ya? Bukan joki sih. Bukan, itu bukan joki kok, membuatkan. Kalau joki kan ya ujian menggantikan, itu enggak. Jadi dibuatkan. Itu yang terjadi. Jadi berangkatnya sekali lagi bukan dari judul. Baik, Bu, terima kasih, Bu.
Dari mana? Ya Bu, Dari S1 perguruan tingginya dari mana? dari STIE saya Bu. STE mana? STIE Total Win Semarang yang di Gedung Songo itu Bu sekarang. Gedung Songo. Total win, total win. Oh, Total Win itu ada yang S2 di sini juga loh. Iya Pak Abdul ya Bu. Iya. Itu sampai sekarang TCC ora kelar-kelar gonta ganti ya. Itu dosen saya Bu malah dulu. Hah? Dosen saya itu. Itu sekarang sedang ambil S2 di sini. Iya kemarin satu kelas sama kakak saya soalnya. Tapi belum lulus beliaunya. Ya itu karena TCC ya, ini pesan saya juga. Ketika Anda sudah memutuskan masuk konsentrasi dan memutuskan tertarik pada satu bidang tertentu, tekuni itu. Jangan gonta-ganti gonta. Tidak jadi-jadi. Karena kalau Anda gonta-ganti gonta, dari nol lagi. Jurnalnya ganti lagi. Kalau unit analisis Anda manufaktur, barang fisik, jurnal yang Anda cari juga harus barang fisik, manufaktur. Kalau jasa, ya jurnal Anda harus jasa. Sebagai jurnal utama. Kalau sebagai tambahan enggak apa-apa. Tapi jurnal utamanya harus sesuai dengan unit analisisnya. Kembali ke Mbak Vidya. Anda posisinya di mana? Saya di Semarang Bu, Gunung Oh, di Pati. Semarang. Oh, Gunung Pati. Kok enggak Iya. datang ke sini kenapa? Udah tadi soalnya pulangnya malam Bu. Saya lagi Oh. ada raker ya. Rakerjo. Raker itu rapat kerja Bu. Biasanya berapa? Raker. Saya tuh suka Gojek ya, jangan tersinggung loh ya. Halo yang di sana. Siap Ibu. Saya enggak bisa kalau petenteng gitu. Kalau saya lebih kecil itu dari Gojek. Saya tuh enggak Bu, bisa itu pesen. sekaligus klarifikasi Bu. Mau klarifikasi Bu? Halo ya. Mau klarifikasi. Jadi Bu, kalau saya itu tadi kan katanya teman-teman saya itu komting, salah besar Bu. Saya itu pembantu umum. Untuk komtingnya itu Mas Iwan Bu, Mas Iwan Pasaribu. Sekian, terima kasih Bu. Saya itu pembantu umum Bu. Bukan komting tapi membantu umum. Nah, yang Anda Iya. bantu siapa? Untuk komtingnya itu Mas Iwan Bu. Terima kasih Bu. Saya sudah diberi nomor komting kok sama Mbak Parti ya. Saya tak nomornya siapakah ya? Lah itu Ibu. Komtingnya Bu, gitu. Silakan. Wah, Dan ternyata Nurholis M. Halo, Ya besok saya. tak selamatkan Bu besok Bu. Kalau saya dikira bohong. Nih. Bisa dilihat ya Mas Nurholis. Silahkan itu kontak komting dari kelas B. Sudah. Teko melo-melo ya. Iki kok berhenti kok zoom-nya hilang piye iki? Oh no. Oh iya. Berarti aku rak ngapa-ngapa iki. Biarkan saja. Oh. Nek dimatikan piye? Ah, enak.
Aku kira ngerti tenan ya, takon tenan kok malah. Iya, siapa ini? Oh, dari Kendal. Sik. Anda itu sekarang baru semester 1 loh. Nah, Misalnya. hmm, hmm, hmm. Manajemen strategi ya. Mentopen sama. Oke, oke. Iya, ya. Di iya, di manajemen pemasaran ada mata kuliah manajemen pemasaran strategi. Nah, kok ada konsentrasi manajemen strategik? Sama-sama strategi, yang satu di konsentrasi pemasaran itu khusus hanya strategi marketing. Kalau di strategik itu lebih pada keseluruhan konsep yang ada di dalam manajemen. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen itu termaktub ke dalam manajemen strategik. Jadi di dalam manajemen strategi, kalau Anda mengambil konsentrasi manajemen strategik, ada kemungkinan Anda nanti tesis Anda itu berbau-bau pemasaran, tapi lebih pada strategik secara korporasi. Ya, secara keseluruhan dalam satu korporasi. Bisa saja juga nanti ada bau-bau MSDM. Karena memang di manajemen strategik itu mencakup keseluruhan fungsi-fungsi manajemen. Baik MSDM, operasional, strategik, keuangan. Pemasaran kok strategik, pemasaran keuangan. MSDM, operasi, keuangan, MSDM, dan pemasaran. Gitu, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Mas Joko ya. Itu yang Anda tanyakan? Sudah terjawabkah? Nah, silakan. Hmm. 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 Hmm.
Oke. Kalau Anda tadi mengatakan bagaimana membuat toko saya laris, itu masuknya ke marketing. Iya, tapi kalau Anda ingin mengelola bagaimana toko saya ini supaya berkembang, itu manajemen strategik. Tahu bedanya nggih? Oke. Jadi goals Anda mau kemana? Mau biar tokonya laris dulu? Kalau mau mengembangkan usaha Anda karena toko Anda sudah laris, ke manajemen strategik. Meskipun di marketing juga nanti ada strategi pengembangan, strategi diversifikasi, marketing ada, produk ada, strategi pengembangan produk, strategi diversifikasi produk itu juga ada. Tapi hanya yang dibahas hanya dari sisi marketing. Tapi kalau pengembangan usaha dilihat secara keseluruhan, bagaimana secara keseluruhan mengelola unit bisnis itu di manajemen strategik. Jadi pilihan terserah pada Anda mau yang mana. Oke. Monggo ada lagi supaya Anda tidak kesasar. Bu, ada saya Bu, pertanyaan Bu. Ya, siapa? Mas Aziz Mujaini. Baik, jadi seperti ini Bu, pada dunia marketing saat ini kan sudah beralih ke digital, serba digital seperti itu ya Bu. Betul. Jadi pada pemasaran pada saat ini kan lebih mengandalkan digital marketing, terus ada konten juga, dan yang saya pertanyakan kan dari peralihan dari konvensional ke digital yang saat ini kan kita harus memperhatikan juga SEO, juga SEM, juga ada Google Ads, Facebook Ads, ataupun Instagram Ads seperti itu ya Bu. Dan e-commerce lainnya yang harus dipelajari. Nah, pada pembelajaran nanti pada saat pengambilan fokus di manajemen pemasaran, apakah ada mata kuliah yang ibaratnya fokus pada pembelajaran di digital marketing tersebut, Ibu? Dan untuk pengambilan tesisnya itu, apabila kita mengambil tema digital marketing, kita kan harus lebih tahu tentang apa itu digital marketing seperti itu. Nah, itu kan kita harus mempelajari lagi Bu dari awal seperti itu. Terima kasih. Enggak, S1-nya Mas Aziz ya? SM. STIE. Sekolah tidak jasa itu. Mas Aziz, untuk perubahan dari marketing konvensional ke marketing digital itu di magister manajemen tidak ada secara spesifik mata kuliah itu, baik di konsentrasi marketing maupun di konsentrasi strategik. Di S1 itu untuk yang Anda tanyakan tadi, itu ada di mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Kebetulan saya mengampu itu. Jadi yang Anda tanyakan itu di S1, di USM, itu dibahas di situ. Tapi tidak mata kuliah sendiri. Merupakan sub pokok bahasan dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Jadi di mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis itu menunjukkan bagaimana sebuah unit usaha itu bisa bernegosiasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang dimiliki unit usaha itu dengan komunikasi melalui digital. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Aziz.
Apakah sudah menjawab pertanyaan Anda atau masih Baik Bu, terima kasih. Berarti Oke, untuk apa konsentrasi belum ada marketing? subbahasan tentang yang berkaitan dengan digital marketing seperti itu ya Bu ya? Ya, kalau di konsentrasi marketing Di hanya MM ini. tidak ada, kalau di MM tidak ada. Kalau yang berkaitan dengan digital marketing adanya di manajemen masalah strategik. Nanti ada sedikit di hanya pokok bahasan saja yang berkaitan dengan digital marketing. Dan ada di kemarin itu belajar khusus digital marketing. iya, ya bisanya hanya jadi kalau khusus digital marketing itu dari workshop itu ya. Biasanya itu. Tapi kalau khusus ya itu ya Mas Asis ya. Tanya Odi. Wah, santai. Ada lagi. Iki kok ketok gambarku terus toh piye iki? Biar ateni wae ya. Ora apa-apa toh. Ya, itu nanti silabinya itu nanti mau saya tunjukkan silabinya. Setelah ini nanti. Kita sampai jam 8:30 toh? Biasanya jam 8:30 atau jam 9? Kalau dari 7:30 Nah, 9 toh. Ya. Tadi kita 7:30 ya. Tapi kalau bentar lagi jam 8 enggak apa-apa. Tawar-menawar. Kesepakatan saja. Penake jam piro? Oke, ada lagi? Halo? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan dengan silabi. Loh, kok saya metu ditutup? Itu suami saya. Ini suami saya. Apa? Nah, ya anak saya 2, sudah besar-besar tapi belum pada menikah, itu enggak tahu. Tah lanang iki kok. Ibunya selak tua. Kalau tak tanya mau amin. Apa yang tersangka? Kenapa? Oh, KDRT. Sudah tersangka, sudah dimasuk bui belum? Kita kok ada pengamat-pengamat. Ini rencana kuliah. Pesertanya ada 19 ya. 18. Kita pertemuannya 8 kali. Jadi dibagi kelompok, 6 kelompok. Jadi masing-masing 3. Nanti pada pertemuan ketiga, mulai presentasi. Jadi Anda presentasi menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan.
Ini nanti saya kirim ke grup. Saya jangan dimasukkan grup ya. Mau nek dilebokke kowe nek ngrasani aku ndak konangan. Kalau saya ndak masuk grup kan penak nek ngrasani. Mahasiswa ki mesti ngrasani dosen wis to. Ora usah selak. Oh, saya ya pernah jadi mahasiswa. Apa? Oh, saya sekolah S3 aja yang ngrasani dosennya kok padha wae. Wah, jian bimbingan. Saya tuh bimbingan S3 itu ngelesot di depan ruangannya dosen tuh. Karena tidak ada tempat duduk, tidak ada, dan nek janjian itu bilang di Solo tuh saya ambilnya bilang jam 8 itu kan saya setengah 8 pasti sudah siap di depan pintu. Tidak ada tempat duduk ya ngelesot nang kono. Datangnya bisa setengah 10. Kalau datang jam 8 gitu ya, wah ayem ngonteni Ines delok. Wah, Mbak, maaf ya, Mbak. Itu jam 8 itu ditunggu di ya Gusti. Nah, terus ya anu aja nanti janjian lagi. Itu tuh orang mungkin saking dulu. Pernah juga. Oh, saya ini mau ke hotel yang masih di Solo. Nanti ada break jam 11 sampai setengah 1 hari Jumat. Nah, terus saya kan nemoni di hotelnya itu, Nah, saya tuh sampai di sana kan saya tanya ya, Bu, saya sudah sampai di sini, saya harus menemui di mana? Saya bilang itu. Nesu, waduh, mate aja. Kan saya ya ditunggu saja, belum selesai. Maksud saya tuh neng hotel ini ngenteni ini nembi, ngono lho maksudku. Aduh, tobat aku. Ada lagi yang lama sekali draftnya itu saya tumpuk sudah lama, sudah hampir 1 bulan itu saya tanya, Pak, mohon maaf, apakah saya bisa minta waktu bimbingan? Nesu juga. Orang pas itu dijawab setelah lama dijawab, terus saya datang. Begitu saya datang diamuk loh. Kalau saya belum memberi kabar itu tidak usah WA saya. Ya Allah Gusti. Nah itu gitu biasanya di grup itu terus cerita-ceritanan itu toh ngerasani ya biasa nih kayak ngono kuwi makanya terus cerita wah aku yang ngono nih kayak aku yang ngono makanya saya berkomunikasinya dengan wakil kelasnya. Nah nanti wakil kelas yang menyampaikan ke grup supaya penak nek rasan-rasan. Oke gitu ya. Jadi 2 kali pertemuan ini saya akan menyampaikan yang pertama pengantar marketing, yang kedua bagaimana membangun kepuasan konsumen melalui penawaran nilai yang lebih dibandingkan dengan pesaing. Itu pertemuan insya Allah yang akan datang. Kalau dari MM itu kan offline ya, yang pertemuan pertama sampai ke 4 ya, ke 5. Nah, tapi saya fleksibel ya, jadi kalau misalnya cuaca tidak mendukung, saya akan online ya. Nanti saya ya, jadi seperti hari ini tadi jam 2 itu di tempat saya ya kan hujan deras sekali, gelap. Terus saya informasi ke sini kan harus offline. Saya tanya ke sini boleh enggak online? Kalau enggak boleh ya kosong saja, off saja. Saya bilang gitu. Bisa Bu. Terus jam 3:30 kok
terang. Nah, terus saya informasi ke sini kalau bisa offline. Ya, cari jodoh. Kalau cancel jangan Bu, pekan yang lalu kan sudah cancel. Pekan yang lalu saya diajak jalan-jalan sama Bu Rektor ke Bromo sama Malang. Jadi enggak. Bromo juga enggak. Belum enggak, ya. Bagus masih bagus, enggak ya kabut sih ya biasa, tapi pas matahari muncul itu ya bagus ya bisa kelihatan. Wah, kalau Dieng saya ke Dieng itu zaman Malik Yomidin. Terus kalau baru-baru ini enggak. Katanya teman-teman yang barusan ke sana itu kalau Dieng sampai -2 katanya. Minus kalau Bromo yang kalau Dieng ya. Kalau Bromo enggak ya. Saya hanya rangkapan gitu ya, seperti yang Anda pakai itu, rangkapan itu udah ya, enggak yang kalau musim kemarau malah dingin. Yang kemarin itu kan Maluku yang sampai -5 ya. Oh gitu. Biasanya kalau pas waktu dingin itu Bu, dia ramai. Malah rame ya. Penginapannya terutama wisatanya sana justru pas nanti kapan-kapan diajak ke sana saya ya. Nah ya. Kalau perlu kuliah jalan-jalan sambil Mana gitu ya. Kelihatannya menarik itu ya. Sambil belajar pemasaran. Yang nggak setuju kayaknya Mas Iwan ini. Dari tadi cemberut terus sih kalau bicara di luar. Jadi mulai pertemuan ketiga itu ya, nanti saya kirim. Silakan Anda mengatur sendiri. Anda mengatur sendiri kelompoknya, kemudian yang pemaparan pertama mau diundi atau sukarelawan, wis aku maju sih. Pertama ki biasanya enak. Nah itu tadi sudah. Jangan lupa setiap paparan setiap pokok bahasan ini Anda mencari jurnalnya ya. Mencari jurnalnya untuk menjadi bahan rujukan dalam menyampaikan materi. Oke, kita masuk. Yang ketiga, materi yang ketiga. Pokok bahasan ini yang ketiga. 3.
ini pertemuan pertama saya. Pertemuan kedua saya. Pertemuan ketiga. Nah, ini kelompok ini yang satu kelompok satu topik. Enggak semua topik. Ya, ini kan dibagi 6 kelompok. Misalnya diurutkan ya, pokok bahasan yang ini, yang ketiga, pertemuan ketiga ini kelompok 1 yang paparan. Nanti kita diskusikan. Apa yang dipaparkan kita diskusikan. Kemudian dibahas jurnalnya. Carinya jurnal penelitian ya, jangan jurnal pengabdian, jangan keliru. Jurnal penelitian. Nanti misalnya yang kelompok atau dibalik dari kelompok 6 pada pertemuan ketiga, kemudian ini kelompok 5. Tidak, tapi mendiskusikan ini juga, jadi juga menyiapkan materinya ini hanya kelompok 1 saja ya. Nanti dikirimkan Mas Kholis ya, kan dikirim ke grup. Jadi kelompok 1 misalnya, kelompok 1 membuat, kemudian dikirim ke grup, kemudian Mas Kholis atau Mas Iwan yang mengirim ke nomor saya. Yang WA saya siapa ya? Mas Iwan ya? Bukan? Yang hari ini. Oh bukan. Oh yang kelas 1-nya Aditya. Mas Aditya kelas 1-nya. Belum, berarti belum ada yang Mas Iwan atau Mas Nurholis yang nanti mengirimkan ke nomor saya untuk materi yang akan didiskusikan dan jurnalnya. Gitu ya. Atau yang lainnya enggak usah Mas Iwan, enggak usah Mas Nurholis ya enggak apa-apa. Yang mau saja. Tapi harus ada yang mau. Godo, kue orang ngirim malahan. Kue. Oh ya silakan. Kalau jurnal itu tidak ada referensinya Mas, tarik Anda berselancar sendiri tadi untuk perkenalan, untuk adaptasi silakan ke Google Scholar. Ya, nanti kalau sudah familiar mendapatkan artikel-artikel, jurnal-jurnal, baru nanti bertahap cari yang jurnal internasional. Jadi Anda membiasakan diri dulu untuk membaca, memahami, mengidentifikasi, oh jenenge penelitian terdahului kaya ngene to. Nek topike kaya ngene, jurnale kudune kaya ngene. Itu dulu. Supaya terbiasa dulu dengan itu. Sehingga nanti ketika Anda menyusun tesis itu sudah familiar. Sehingga kalau berselancar dengan jurnal internasional itu sudah biasa.
Karena kalau tesis itu harus ada jurnal internasionalnya. Boleh. Tapi ya harus sesuai topik. Nggak boleh, buku itu bukan jurnal. Harus jurnal. Iya. Bu, mau bertanya, Bu. Kalau PPT-nya berdasarkan buku, boleh bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia dulu, boleh. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti untuk jurnal, untuk per chapternya itu tidak harus yang internasional ya, Bu? Iya. Berarti tidak harus yang Scopus gitu ya, Bu? Oh, enggak usah. Belum. Anda membiasakan diri dulu dengan jurnal-jurnal. Karena kadang-kadang jurnal penelitian yang Anda cari ternyata itu bukan jurnal penelitian, itu jurnal pengabdian. Kadang-kadang ada yang keliru begitu. Jadi bertahap untuk Anda mengenal apa itu jurnal. Karena disiplin ilmunya berbeda-beda ya. Jadi saya berharap bisa menyesuaikan dengan magister manajemen. Dengan ilmu manajemen. Oke, ada lagi? Sudah ya? Pembagian kelompoknya silakan. Apa Mas Nurholis yang mau membagi? Izin Ibu. Jadi untuk kelompok kami sudah tersistem dengan sangat baik Ibu. Tinggal nanti Siapa ini? itu Pak Sekjen. itu nanti hanya tinggal. Jadi untuk kelompok kami sudah ada Ibu. Saya menyebutnya kelompok abadi lah untuk teman-teman itu. Jadi semua mata kuliah mungkin kelompoknya itu aja Bu. Kalau memang disepakati begitu ya enggak apa-apa. Kalau memang ingin berbeda ya silakan. Aku bosen ketemu kue terus kok. Gak, aku pengen boleh wong liya gitu misalnya. Boleh silakan. Tapi kalau udah nyaman kalau dengan yang ini ya sudah ini aja gitu ya boleh silakan. Saya tidak mengharuskan harus sesuai dengan urutan presensi juga enggak, silakan. Yang membuat Anda itu nyaman. Iya Bu. Mungkin. Iya Bu, siap. Mungkin teman-teman itu lebih nyaman bertahan Bu daripada memulai kembali Bu. Terima kasih Bu. Apa lebih nyaman apa? Bertahan. Berarti kelompoknya abadi gitu. Maksudnya kelompoknya ya wis kuwi wae ngono. Iya, kalau semester 2 kan sudah ganti teman. Yang mata kuliah lainnya yang sudah membentuk kelompok mata kuliah apa? SDM. Siapa? Prof. Lenca? Bu? Oh, Bu Yuli. Manajemen keuangan juga sudah. Siapa? Pak Endarto. Nah, kelompoknya sama semua itu. Ora bosen we. Sudah belum. Kenyamanan Bu. Nyaman ya? Bu. Sudah nyaman ya? Iya. Oke, ya. Sulit dari hati Bu. Oke, monggo terserah saja. Urutannya juga silakan ya. Urutannya yang presentasi silakan.
Kalau yang sudah di MSDM, kemudian MSDM kelompok 1, keuangan kelompok 2, yang pemasaran kelompok 3, yang pertama presentasi. Mestinya gitu, kelompok 1 kabeh. Mendem no. Oh, suka sampai dulu, ya sudah. Iya. Per topik. Iya. Setiap enggak, salah satu saja. Mumet mengko nek loro-lorone. Kalau materinya dua-duanya dibahas, tapi untuk jurnalnya salah satu chapter saja yang Anda pilih. Itu nanti itu gambar saya G0. Ini. Nah, ini saya G6. Iya. Ini ya nomor HP saya untuk bisa mengirim tugas. Dikirimnya 1 hari sebelum hari H. Jadi kalau Kamis ya Rabu itu harus sudah dikirim. Jangan Kamis kuliah ngirimnya jam 18.29. Kuliahnya 18.30. Oke, masih ada waktu 10 menit. Kita yang ingin saya garis bawahi bahwa pemasaran dengan penjualan itu 2 hal yang berbeda. Selama ini seringkali beranggapan bahwa marketing itu ya penjualan. Jadi setiap kali orang bicara marketing itu sebenarnya penjualan. Ya. Anda sering melihat di luar itu ya dibutuhkan marketing eksekutif. Sering ya itu. Anda lihat kualifikasinya apa? Mempunyai SIMC. Ya. Itu bukan marketing itu yang dibutuhkan. Iya. Nah, jadi untuk gagah-gagahan tenaga penjual disebutnya marketing eksekutif. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi bahwa kalau kita bicara marketing, penjualan itu adalah bagian dari marketing. Jadi bagaimana konsep yang ada di organisasi itu yang terkait dengan marketing adalah bagaimana bisa melakukan penjualan. Tapi kalau bicara marketing adalah bicara konsep. Jadi kalau dibutuhkan marketing eksekutif, yang dibutuhkan bukan SIMC, tapi otaknya. Karena bagaimana membuat konsep-konsep yang menyebabkan apa yang dimiliki oleh organisasi itu bisa sampai pada pasar sasarannya. Bagaimana bisa mendefinisikan siapa sebenarnya pasar sasarannya, itu marketing. Nah, konsep itu yang harus dimiliki oleh seorang marketing manajemen, bukan SIMC. Kalau SIMC itu kan untuk mengendarai sepeda motor supaya aman. Nah, siapa yang suka berkendara itu adalah tenaga penjual.
apa yang dikonsepkan oleh si marketing manajemen dilaksanakan oleh si tenaga penjual. Ini ya, ini yang setelah Anda belajar marketing, tidak lagi ada persepsi Anda bahwa marketing itu adalah penjualan. Mengapa demikian? Karena di dalam konsep marketing pada terjadinya transaksi saja. Tapi setelah terjadi transaksi itu harus dievaluasi oleh organisasi. Inilah fungsi dari marketing. Apa yang sudah dia konsepkan dilaksanakan oleh tenaga penjual, setelah itu dievaluasi oleh marketing. Apa yang terjadi dengan pasar yang sudah diidentifikasi tadi? Ya, jadi marketing manajemen itu mengidentifikasi siapa sebenarnya pasar yang ingin dibidik. Jadi marketing itu berangkatnya dari pasar sasaran. Berangkatnya dari siapa pasar yang akan kita layani. Pasar yang akan kita pilih itu siapa? Bukan, jangan kebalik. Jadi barang itu belum dibuat, yang ada baru ide. Kita buat organisasi, kita punya ide apa? Misalnya saya punya ide membuat abon ikan misalnya. Ya. Abon ikan, Anda punya ide akan membuat abon ikan ya. Kemudian Anda identifikasi siapa pasar yang mau dengan abon ikan. Ternyata tidak ada. Ya jangan maksa jual itu. Itu marketing. Nah kalau tenaga penjual, setelah tahu siapa pasar sasarannya, si abon ini dijual oleh si tenaga penjual. Kono lho, pasarnya nang kono lho. Iki ben ngerti basa Jawa. Tahu? Baru 4 tahun di Semarang. Oh, Anda fresh graduate toh ya? Keluarga di sini? Di sana? Terus Anda kosnya di mana? Lo kuliahin nang kene kosnya yang Tembalang nggih? Dari bayar orang tua kemarin tahun. Hah? Dari bayarin orang tua kemarin. Wah, penak wis lulus dibayari kose. Dan mulia tenan. Katanya juga sering banjir katanya. Jadi ada lagi dong. Bisa apa-apa saya melagi. Ngabisin apa? Lah kalau kosnya sudah dibayar 2 tahun, pas toh di sini kuliah di sini 2 tahun. Terus tahun. Iya di sini mah. Nah, jare sapa banjir. Orang tuanya tahu gitu kok kalau banjir. Kok enggak disuruh kuliah di Undip kenapa? Kok enggak kuliah MM di Undip kenapa? Kemarin tuh saya pikirannya bukan MM malah. Saya kemarin tuh malah pengen magister ilmu lingkungan. Terus, lah kok larinya ke sini? USM mana? Karena kan biaya eksklusif saya ini dari saya pribadi bukan dari orang tua. Ada tabungan waktu saya 1 buku, jadi cukup nih di sini sisa. Oh, motivasinya kuat ini. Kalau ini biasanya kuliahnya cepat 18 bulan selesai ini. Amin. Yang kata saya ini ada yang pertama. Ya. Tapi pemerintah
belum tahu mau pembahasan. Nah itu dia. Belum, masih mumet, masih bingung. Di antara saya ke masalah lagi lanjut S1 tertarik pendidikannya atau S2, saya itu lebih tertarik SCM. ya. Padahal di perikanan Anda ambilnya marketing ya? Pembahasannya. Pemasarannya ya. Semuanya ada di perikanan, di jurusan saya itu semua dipelajari. Kalau anak sosiologi belajar sosiologi, misalnya kami belajar sosiologi masyarakat di situ. Kalau anak teknik kapal pun belajar terkait kapal, kami ada yang namanya kapal petani. Kalau anak geografi terkait Memetakan. dengan objeknya yang laut. Sosial ekonomi ada. Makanya kan Bu Hera saya bisa menulis masyarakat. Semua menyangkut di situ. Manajemen juga ada manajemen bisnis perikanan tangkap, manajemen operasi penangkapan. Juga ke perikanan, jurusan perikanan, pergaulan perikanan, tapi kok jurusan pasar nih? Misalnya Mbak Rosi psikologi kan mempelajari tingkah laku manusia, kan ada tingkah laku ikan. Kok kurikulumnya kok ngono tiba perikanan ya? Itu konsentrasinya apa? Nah, konsentrasinya bisa dipilih waktu kita semester 6. Kita udah dikasih gambar mau gimana. Kamu sukanya bidang apa nih? Kalau misalnya kamu bidang pemetaan, berarti kayak lebih ke sistem informasi geografis. Nanti kayak pemetaan. Kalau misalnya sosial ekonomi ya kita. Saya sosial ekonomi. Ada banyak bidang ekonomi. Kalau misalnya psikologi kan itu yang tinggal lakukan ya, lebih sulit biasanya itu. Kalau misalnya yang perkapalan juga bisa. Ada proyeksi dan lain-lain, semuanya dipelajari. Terus lapangan pekerjaannya kalau misalnya tadi tingkah laku ikan itu kemana? Itu banyak Bu, ada yang di WCS itu yang Wildlife Conservation Society, WWF itu yang lebih ke arah konservasi. Konservasi. Oh ternyata kurikulumnya itu ya? Mencakup berbagai bidang ilmu ya. Makanya itu saya tidak setuju dosen itu harus linear. Karena rata-rata dosen saya itu nggak linear. Misal Pak Dian itu mungkin ada juga punya pemasaran, pemasaran perikanan dan juga manajemen. Pak Dian juga ada. Satunya perikanan, S2-nya manajemen juga ada. S2-nya lagi 2 kali S2 di sains ekonomi di UI dan S3-nya doktor ilmu ekonomi di UI. Dan sangat membidangi ekonomi perikanan. Sudah profesor belum? Bentar lagi. Kalau itu tuh sesuai dengan masing-masing aturan dari Dikti ya, kalau Mendikbud ya, kalau pegawai negeri, kalau PNS. Jadi dulu itu memang boleh tidak linear. Terus ada aturan harus linear. Terus sekarang itu tidak linear lagi. Tapi kita tidak tahu, dosen terutama ya, itu kan tidak tahu aturan itu terus sampai kapan. Gitu kan kita tidak tahu. Nah, jadi biasanya akan lebih aman kalau kita linear. Karena kalau tidak linear boleh, itu linear kan pasti boleh. Sehingga mencari aman, apalagi kalau punya cita-cita sampai ke guru besar, itu kalau misalnya ada aturan tidak boleh linear kan macet di situ. Seperti profesi itu kan tadinya aturannya harus linear, sehingga profesi itu harus ngambil S1 padahal sudah S3. Iya, ambil S1. Terus keluar profesornya. Itu kan sempat itu tadi, sempat ada aturan yang harus linear. Sekarang boleh tidak linear lagi. Ya, dari psikologi Profesor Hardani itu kan tidak linear. Itu dia pas mengajukan ada aturan linear. Nah, ketika muncul aturan tidak linear, masuk. Lolos. Mungkin di spesifik lagi terkait yang bisa linear dan tidak linear. Misalnya ke dokter kan memang harus linear. Nah, mungkin kayak S1 memberikan S2 terutama S1 S2 terus. Menurut saya jurusan saya ini nggak bisa, karena menurut saya sangat tertutup apabila dilinearkan
Contoh kalau misalnya kita belajar kapal perikanan itu rata-rata yang expert di bidang itu adalah teknik perkapalan dan teknik perkapalan. Dan seringkali yang ngajar itu adalah bukan dosen dari jurusan kami, malah dosen dari teknik perkapalan. teknik perkapalan. Jadi tenaga kerjanya kurang mungkin, tapi kita dituntut belajar itu, tapi dosennya tidak memadaikan hal. Ya itulah. Kadang-kadang korban aturan itu ya, korban aturan itu begitu. Sementara harusnya itu kan apa yang diminta oleh pasar. Harusnya program studi yang ada itu kurikulumnya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau penilaian dari penilaian akreditasi itu juga itu sesuai enggak dengan kebutuhan pasar. Kalau sesuai nilainya relatif lebih poinnya lebih tinggi ketika diakreditasi. Jadi perikanan gitu ya. Bahkan S1 perikanan, S2 ilmu laut kan nggak bisa jadi dosen perikanan. Padahal kan hampir sama. Nggak bisa. Nggak bisa jadi dosen perikanan. Karena perikanan di laut itu berbeda. Terus ngambilnya dari Perikanan. ke S1-nya perikanan, S2-nya kelautan. Terus tidak bisa jadi dosen perikanan. Maupun dosen kelautan. Loh, terus? Memang Nah, terus bisanya kemana dia? dosen karena jadi mereka itu nggak bisa jadi dosen, itu bidangnya kerja di Jadi praktisi. Jadi praktisi. Dan misalnya presennya Mas Iman, gelarnya perikanan. kalau sekarang tuh, kalau dulu tuh namanya SPI MSI, Magister Sains, tapi bidang Perikanan. Sekarang tuh di Undip tuh baru diundip ada di Indonesia ini SPI MPI untuk menegaskan lagi Magister Perikanan SPI. Oh, itu baru boleh ngajar di perikanan. Iya, benar. Lah terus kan itu banyak mata kuliah yang aneh-aneh tadi ya, yang dari maksud saya yang dari berbagai tadi. Nah lah ya, itu dosennya ngambil dari mana-mana berarti. Berbagai latar belakang. Dari ekonomi, dari apa PWK, ilmu lingkungan. Dan ada perencanaan pembangunan pelabuhan. Masuk teknis. Perencanaan pembangunan pelabuhan itu di perikanan. Iya. Oh, Pelabuhan konvensional dan pelabuhan perikanan itu ada di perikanan. Menyenangkan ya. Sebenarnya menyenangkan, tapi orang-orang kayak orang awam bakal misalnya jurusan saya nih perikanan teknologi dari manajemen perikanan. Orang-orang berpikir bahwa kami nangkap ikan. Dan luas banget kita belajar. Iya. Apa ya? Ya itu ya. Jadi misalnya kalau tadi teknologi manajemen perikanan, kemudian di dalamnya ada mata kuliah tentang psikologi masyarakat pesisir, itu dosennya dari orang Psikologi. Kemudian kalau ekonomi, kalau memang cenderung kurang setuju kalau misalnya sebuah fakultas perikanan, kemudian di sana mencakup mata kuliah ekonomi, psikologi dan sebagainya, itu orang yang fokus di perikanan. Kalau justru itu malah membuat orang jadi tidak Oh iya, bukan ahlinya, bukan bidang ahlinya. Justru linear itu kan tujuannya supaya kita menjadi expert. Kita expert, kita ahli, kita akan menjadi orang yang paling unggul di bidang itu. Jadi pada saat ada satu fakultas yang membutuhkan itu, ambil itu. Harus ambil itu, iya. Dan begitu tuh di perikanan gitu tuh. Apa? Jadi kalau yang misalnya tadi tentang itu ngambilnya dosen mana? Tetap jurusan perikanan.
itu kalau itu kan konsentrasi ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya memang terkait tingkah laku ikan, yang lebih bagus itu yang lulusan IPB. Jadi S1-nya di Undip, S2-nya di IPB, S3 IPB. Rata-rata dosen kan gitu. Jadi kayak kita gitu. S1-nya ya di Undip, S2-nya S3-nya IPB. Terus kalau yang psikologi ikan tadi Nah, itu dari psikologi? enggak. Oh, enggak juga. Kalau sosiologi masyarakat pesisir itu sudah dibahas di sosial ekonomi kita. Itu dosennya ngambil Dari satu S2-nya ya, satunya ya Undip, kadang ya S2 S3-nya di IPB. Oh, saya pikir yang ngambilnya dari psikologi gitu, enggak ya? Yang dosen di luar dari jurusan perikanan itu hanya satu teknik. Oh, yang lainnya semua dari Perikanan, jurusan perikanan. Pesertanya di semester 6. kalau saya ya seperti tadi yang disampaikan itu, jadi ya bayangan saya begitu, karena itu ahlinya kan. Jadi memang kalau misalnya Regina terkait permasalahan eksploitasi perikanan tangkap yang kayak kayu fisik itu yang nelayan asing, nah ada juga seperti di situ. Itu dosennya dari Perikanan juga. bukan dari hukum. Di bidang bioekonomi. Perikanan di bidang bioekonomi. Bioekonomi perikanan. Oh. Kalau perikanan tambang sama perikanan laut beda. Beda. Ada kalau perikanan darat, perikanan laut, perikanan laut, perikanan laut itu beda. Oke. Luas lautnya juga dibagi 11 wilayah. Jadi kapal ini nggak bisa nangkap di wilayah ini, nanti wilayah lain bakalan berantem. Ya terus semua. Jadi di laut ini di Pantura di WPP namanya itu wilayah pengelolaan perikanan di 712 kedalamannya 50 meter maksimal. Jadi nggak bisa nangkap alat tangkap persen dengan kedalaman sampai 100 meter. Jadi kayak diambil semua kedalaman itu. Nggak boleh. Semuanya diambil. Berarti semua kena semua. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi alat tangkap itu biasa dioperasikan mungkin di WPP 18 itu di selatannya Pulau Papua yang kedalamannya hampir 1 meter. Ya laut pula. Belajar harus juga jenis harus belum. Itu dosennya juga dari perikanan? Iya. Kok aneh ya? Kok enggak dari Namanya oceanografi perikanan. Sangat luas. Makanya itu dikerucutkan, difokuskan di semester. Ada mata kuliah perikanan. Ke semester itu untuk nyusun TA itu ya? Baru tahu saya kalau perikanan. Tingkah laku kan itu belajar apa? Psikologi kan. Kalau tingkah laku kan, kalau kita mancing, kita menggunakan beberapa varian umpan. Nah, ini umpan yang mana nih yang cocok untuk si ikan itu? Mempengaruhi tingkah lakunya. Contoh, kepiting, orientasinya adalah bau. Kita cari yang bau bagus. Contoh ikan bedeng, tongkol, penglihatan mata. Jadi kayak ikan yang kayak bergerak itu dapat juga matahari, dia suka begitu. Makanya itu ada yang kayak mancing yang olahraga gitu kan, sering pakai umpan ini bagian-bagian. Karena konsep harus digemar makan. Kalau saya pernah belajar apa kan saya di pengelolaan negara ya, salah satu diantaranya kan sumber daya alam kapal nabrak terumbu karang searea berapa kilometer atau berapa meter, 100 meter rusak, berapa kerugian yang harus dibayar, itu kan nggak boleh asal. Dari mana itu kamu istilahnya belajar valuasi ekonomi. Tempat saya belajar juga ikan lagi, ikan karang, penangkaran. Dan itu
ekonomi, manajemen keuangan, dan perikanan. Tapi itu bisa training. Program studinya apa Mas kok pelajarinya? Terkait pekerjaan. Oh, pekerjaan. Penilaian. Jadi aset negara semua yang bisa bernilai uang itu harus bisa dinilai pada cut-off waktu tertentu. Karena nanti kalau kita bicara ekonomi kan ada neraca ya. Kalau neraca yang paling mudah ya kita beli dari APBN, apakah itu jalan tol, apakah itu bangunan, apakah itu alutsista dan sebagainya kan gampang. Tapi bagaimana dengan sumber daya alam? Jadi kita akan ada neraca sumber daya alam. Sumber daya alam dalam mengembangkan itu Kementerian Keuangan juga bekerjasama dengan Indonesia itu sama-sama mengembangkan teknik penghitungan atau penilaian appraisal sumber daya alam. Nah, saya sempat ikut tiga hutan konservasi, perikanan kelautan, nah, ya, yang baru ya, agak ngerti juga. Ini senangnya kalau dari berbagai disiplin ilmu itu bisa kita bisa lebih paham. Sudah 8:30 lebih. Oke, kita akhiri ya. Ibu izin Ibu. Bentar, Halo ya, silakan. Mesti aku ngelali to nek ana sampean iki. untuk materinya itu nanti apakah dapat buku dari Ibu atau kita cari sendiri Ibu? Cari sendiri Mas. Unjuk siap Ibu. Matur nuwun. Jurnalnya juga cari sendiri. Lah kalau saya yang mencarikan ya jenenge ora tugas no. Iya Ibu siap. Untuk yang tadi yang ditampilkan slide-nya mohon. Yang terbaru. Gimana Mas? Halo? Untuk slide tugasnya yang tadi mohon dikasih ya Bu. Iya, nanti saya kirimkan ke sekarang nanti saya kirimkan ke yang ini tadi ya, yang ada nah ini ya. Sorak saya. Mana tadi ya? Waduh, saya Oke, sudah saya kirim ya. Nanti ditagih ke Mas. Siap Ibu. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kehadirannya, atensinya, dan semuanya. Saya minta maaf ada yang tidak berkenan dengan pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bismillah.